Pada video kali ini saya akan membahas tentang secant method atau metode secant. Itu baik tentang konsep dasarnya, simulasinya maupun aplikasinya menggunakan Microsoft Excel. Nah, konsep dasarnya. Adapun metode secant itu merupakan suatu metode untuk menentukan aproksimasi salah satu akar melalui pendekatan garis lurus. Nah, begini. Jadi metode ini itu yang kita akan dapatkan adalah aproksimasi akar. Aproksimasi salah satu akar, karena dalam beberapa kasus, dalam beberapa grafik mungkin saja grafik itu memotong sumbu X lebih dari satu titik. Jadi satu metode ini hanya akan kita mendapatkan satu buah aproksimasi akar tersebut dengan menggunakan pendekatan garis lurus. Nah, kalau kita perhatikan dari interpretasi geometri sebelah kanan ini, garis lurus yang dimaksudkan itu adalah garis yang menghubungkan antara B ke C-nya ini. Dengan pendekatan garis lurus seperti ini yang dimaksudkan. Oke, yang kedua, rentang awal. Rentang awal yang kita tentukan, misalkan saya contoh adalah X1 dan X2, atau mungkin X0 dan X1, atau mungkin A, B, dan seterusnya. Dimana rentang ini tidak harus memuat salah satu akar. Maksudnya seperti ini. Misal, pada gambar di sebelah kanan, titik awal yang saya ambil adalah titik D dan titik A. Titik A dan titik D ini adalah titik awal yang saya tentukan. Nah, akar dari suatu grafik atau dari suatu persamaan itu tidak harus berada pada rentang AD-nya ini. Bisa dia di luar ataupun mungkin berada pada rentangan AD ini. Nah, akibat dari rentangannya ini adalah bisa saja dalam suatu kasus, dalam suatu langkah, dalam sesuatu contoh, kalau kita salah memilih titik awal atau mungkin keliru menentukan titik awal, bisa jadi nanti hasilnya divergen, bukan konvergen. Maksudnya divergen itu adalah semakin menjauhi akar yang akan kita tuju. Kalau konvergen kan jelas semakin mendekati akar yang kita tuju. Jadi konsep yang keduanya ini yang tidak harus memuat salah satu akar itu adalah ada satu kelemahan, yaitu bisa saja itu memberikan bahwa langkah yang iterasi yang kita lakukan itu bisa jadi divergen atau menjauhi akar, atau dengan kata lain bisa jadi kita tidak akan mendapatkan akarnya. Itu risikonya atau kelemahannya. Nah, dua titik awal X1 dan X2 tanpa syarat. Nah, di sini kalian memilih titik awal X1 dan X2 nya ini tanpa ada syarat Fx1 kali Fx2 kurang dari 0. Ini nggak ada syarat. Apakah dia lebih dari, apakah dia kurang dari, terserah. Jadi bebas, di random bebas dalam menentukan titik awal di metode secant. Oke, next itu algoritma pengujian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama langkah-langkahnya adalah tentukan titik awal. Setelah mendapatkan titik awal, lakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran. Maksudnya adalah lakukan langkah selanjutnya dengan menggunakan rumus ini. Xi tambah 1 sama dengan Xi kurang Fxi kali Xi kurang Xi min 1 dan seterusnya. Ya, dengan menggunakan rumus ini. Itu dilakukan secara berulang-ulang untuk beberapa iterasi sampai didapatkan epsilon RH. Epsilon RH ini adalah epsilon relatif harapan, di mana epsilon relatif harapan itu didapatkan dengan rumus ini. Epsilon RH Xi tambah 1 dikurang Xi per Xi tambah 1. Ini Xi tambah 1 itu adalah nilai X pada iterasi saat itu, ya. Xi tambah 1 itu iterasi pada saat itu dikurang iterasi sebelumnya. X pada iterasi sebelumnya. Yang sekarang dikurangi yang sebelumnya per yang sekarang. Nah, jika sudah dapat epsilon RH, kalau sudah dapat ini, itu kalau udah kurang dari epsilon, nanti epsilon ini itu diketahui pada soal. Kalau epsilon RH udah kurang dari epsilon, maka
iterasi itu dihentikan, X yang terakhir itu menjadi aproksimasi akar. Oke, ini interpretasi geometrinya. Misalkan titik awalnya DA. Nah, dari DA-nya ini tentu pada grafik yang kuning ini dia memiliki absis A dan ordinatnya di sini, maka dia titik ini adalah titik B, yaitu titik awal dengan F titik awal ini. D juga seperti itu. Pada grafik ini dia ada titik C. Titik C adalah titik dengan absis D. B-nya ini adalah titik dengan absis A. Lalu B dan C ini dihubungkan dengan garis lurus. Nah, garis lurus ini tentunya akan memotong sumbu X. Sumbu X di E. Ya, jadi nanti ini menjadi titik selanjutnya. A-nya itu nggak dipakai. Itu akan saya jelaskan setelah ini terkait dengan simulasi metode secant. Oke, di sini ya. Saya punya sebuah grafik. Ini yang lengkung ini grafik yang saya punya. Ini grafik yang saya punya. Nah, dari grafik ini memotong sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y yang tegak di sini. Jadi di sini akarnya. Harapannya kita akan mendapatkan nilai pendekatan ke akarnya ini. Oke, yang pertama saya ambil adalah X0. X0 saya ambil berposisi di sini. Yang kedua saya ambil X1. Jadi X1-nya di sini. Nah, dalam konteksnya ini bahwa rentang X0 dan X1 tidak memuat akar karena akarnya di sini, rentangan di sini nggak memuat akar. Nah, kita ingin mencari titik pada grafik ini dengan unsur X0 atau dengan absis X0. Absisnya X0, ordinatnya Fx0. Itu saya sebut titik A. Jadi titik A itu adalah absisnya X0, ordinatnya Fx0. Begitu juga X1. X1 absisnya X1, maka ordinatnya Fx1, maka titiknya akan di B. Oke, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan titik A ke titik B dengan sebuah garis lurus, ya garis merah ini. Oke, hubungkan titik A ke titik B dengan sebuah garis merah ini, dan garis merah ini memotong sumbu X di X2 saya namakan. Nah, setelah kita dapat X2, maka proses selanjutnya adalah yang akan kita gunakan adalah X1 dan X2. Jadi, untuk langkah selanjutnya X0-nya ini nggak kepake. Jadi, kita sekarang berbicara X1, X2. Oke, X2 sama absisnya X2, ordinatnya Fx2. Absisnya X2, ordinatnya Fx2. Maka akan mendapatkan titik C di sini. Nah, yang selanjutnya akan kita lakukan setelah ini adalah menghubungkan dengan cara yang sama seperti tadi, menghubungkan B dan C dengan sebuah garis lurus. Oke, saya lakukan dengan garis yang berwarna hijau ini. Garis berwarna hijau ini akan memotong sumbu X di X3. Nah, dari langkah simulasi ini kalian bisa lihat bahwa dari garis merah memotong X2, garis hijau memotong X3. Nanti kalau kita lanjutkan kembali akan ada perpotongan yang akan mendekati akar. Karena dari langkah pertama, langkah kedua itu, langkah-langkahnya itu akan semakin mendekat ke akar. Oke, ini simulasinya. Next, kita akan coba sebuah soal. Jadi soalnya seperti ini. Dengan metode secant, tentukanlah akar dari persamaan X pangkat 4 dikurang 3. Jadi persamaannya seperti ini dengan epsilon 0,0005. Ya, epsilonnya sebesar ini, persamaannya X pangkat 4 kurang 3. Nah, ini akan saya jawab berbantuan Excel ya. Oke, Excelnya di sini. Nah, soalnya ini, nah ini algoritma yang tadi saya copy ke sini biar kita nggak bingung. Jadi tentukan pada iterasi pertama, tentukan nilai X-nya. Oke, ini boleh dihilangkan saja. Nah, tentukan nilai X-nya. Nilai X pertama yang saya ambil adalah 1,6. Nah, 1,6 lalu kita tentukan
nilai fungsinya. Jadi nilai fungsinya adalah 1,6 pangkat 4 dikurang 3. Oke, itu hasilnya. Nah, ERH, epsilon relatif harapan, kita perhatikan di sini, yang sekarang dikurang sebelumnya per yang sekarang. Nilai X-nya ya. Nilai X sekarang dikurang nilai X sebelumnya per nilai X yang sekarang. Nah, karena ini sebelumnya nggak ada, ya kita isi strip aja atau dikosongkan boleh. Next, nilai X yang X1 nya ini kita asumsikan X0, ini X1, kita ambil 2. Kita ambil 2 ya. Nah, ini bisa kita drag ke bawah. Itu. Nah, di sini baru akan ada nilai epsilon RH, di mana epsilon RH itu bernilai absolut atau ABS, karena ini tanda mutlak ya, absolut dari X yang sekarang dikurang X sebelumnya dibagi X yang sekarang. Oke, enter. Nah, ini hasilnya 0,2. Nah, epsilon yang kita tentukan adalah 0,0005. Nah, sekarang kita cari epsilon RH-nya ternyata 0,2. Oke, masih ini jauh lebih besar dari epsilon yang diminta. Nah, yang selanjutnya rumusnya, kalau kita sudah punya X0-nya ini, X1-nya ini, maka mencari X2 gunakan rumus ini. Maka rumusnya adalah sama dengan X sebelumnya dikurang Fx sebelumnya dikali X sebelumnya dikurang X2 sebelumnya. Oke ya, D15 ini adalah nilai fungsi satu tingkat sebelumnya. C14 ini adalah nilai X 2 tingkat sebelumnya. Oke, ini dibagi Fx1xi. Oke, xi berarti yang ini nilai F sebelumnya dibagi nilai dikurang nilai F2 tingkat sebelumnya. Oke, itu nilainya. Nah, ini bisa kita drag ke bawah. Oke, itu ya. Nah, ini boleh kita drag terus ke bawah. Nah, di sini ini kelewatan. Oke, di sini juga. Nah, di sini ada beberapa nilai. Nah, kebetulan pada nilai X yang ini mendapatkan nilai fungsinya 0, maka ini adalah saya katakan akar real atau akar sebenarnya yang memberikan nilai fungsinya 0. Karena di sini kan udah kalian dapatkan nilai fungsinya 0 kan. Berarti ini adalah akar real, akar nyatanya. Nah, kalau kita mencari konsep ini, epsilon RH kurang dari epsilon, di sini Oke, di sini 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 4. Oke. Di sini epsilon RH-nya di ini didapatkan 0,0004. Sedangkan epsilon yang diminta di sini yang ditentukan adalah 0,0005. Jelas ini kurang dari epsilon ini. Maka nilai X-nya ini itu bisa disimpulkan sebagai nilai aproksimasi akar atau nilai pendekatan dari salah satu akar. Nah, kalau misalkan dalam menjawab soal seperti ini, kalian menjawabnya sampai sekian, di bawah yang birunya ini kalian nggak selesaikan, itu sebenarnya saya kira nggak masalah. Itu masih benar, karena sesuai teori epsilon RH kurang dari
epsilon. Jadi ini epsilon RH-nya udah kurang dari epsilon yang ditentukan. Tetapi kebetulan di sini saya dapatkan ternyata nilai akar realnya itu. Kenapa saya katakan akar real di sini? Karena nilai ini yang menyebabkan fx-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kalian kerjakan sampai di sini sehingga mendapatkan ini, ya nggak masalah. Kalaupun ini kalian nggak jawab, yang ini nggak dilakukan, jawab sampai di sini, sampai yang di biru ini, silahkan, karena epsilon RH-nya yang di sini sudah kurang dari epsilon yang ditentukan. Oke, itu untuk metode secant. Semoga bermanfaat, silahkan dipahami. Terima kasih.